Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Rabu pagi pekan pertama dan kedua kita mempelajari hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram merujuk kepada syarahnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Pada bulan Sya'ban ini beliau diantaranya adalah memperbanyak berpuasa. Demikian pula para ulama atau generasi salaf terdahulu mereka sampai mengumpamakan bahwa Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah petik hasilnya, dalam arti dia akan mudah nantinya mengisi, memanfaatkan bulan Ramadan. Ya. Kalaupun misalnya Rajab sudah berlalu dan kita mungkin belum memulai, maka di bulan Sya'ban inilah kita bisa mulai membiasakan beramal soleh. Karena di antara sebab agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan adalah kita memulai beramal, tidak berpuasa. Ya, terkadang merasakan berat, kayak kaget. Ya, maka seakan-akan puasa di bulan Sya'ban seperti pemanasan yang seseorang perumpamannya seperti ketika hendak berenang. Kalau dia sebelumnya pemanasan, entah olahraga, keliling kolam dan lain sebagainya, kemudian dia menceburkan diri ke dalam kolam ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, demikian pula pembiasaan beramal soleh agar nantinya terbiasa mengisi, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa yang terbaik adalah sejak bulan Rajab, sehingga kata generasi salaf Rajab sudah berlalu, maka di Sya'ban inilah kesempatan bagi kita untuk memulai yang kita mungkin kurang perhatian ya. Misalnya kita hanya sholat yang fardu saja, maka bulan Sya'ban ditambahkan dengan yang sunnah. Misalnya baca Al-Quran kita ya agak kurang, maka bulan Sya'ban sebagai tambahan juga. Kalau kita lihat praktek Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban, beliau memperbanyak. Sebagian ulama menerangkan bahwa prakteknya itu adalah ya dengan memulai dari bagian awal. Ya, tidak di pertengahan apalagi di akhir. Karena kalau di pertengahan ya apalagi di akhir, maka belum ingin memperbanyak dari bagian awal. Inilah yang disunnahkan. Dan puasa Sya'ban bisa berubah dari sunnah ke makruh. Makruh dalam arti kurang utama, bukan berdosa. Yaitu ketika memulai puasa Sya'bannya di pertengahan. Karena kata Nabi SAW, "Idan tasafa Sya'ban fala tasumu." Ketika Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Sebagian ulama membawa Sya'ban sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan baru dia mulai puasa Sya'ban. Misalnya tanggal 28, 29-nya baru dia puasa Sya'ban. Ini haram. Karena kata Nabi SAW, "La tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wa yaumain." Jangan awali Ramadan keadaan yang kedua, yaitu ketika berpuasa pada hari yang masih meragukan, belum jelas apa sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban.
Karena dalam hadis Ammar radhiyallahu anhuma, Ammar bin Yasir mengatakan, man shamal yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari pertama sunnah kalau dari bagian awal, ya, makruh kalau memulai di pertengahan, ya, makruh, dan haram dalam dua keadaan. Keadaan pertama ketika berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan di akhir Sya'ban, ya Bu ya, atau salam ya kalau nggak salah. Nah, salam berarti sekarang masuk ke zikir setelah sholat ya. Ya. Hadis ke 256 kalau di saya, kalau di yang bahasa Arabnya ini 256. Ya, wa anil Mughirah ibni Syu'bah wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Baik. Artinya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, ya, karena di sini biasa. Yaqulu mengucapkan fi duburi kulli salatin maktubah, di akhir. Akhir di sini sebelum atau Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan, miliknya pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Kau halangi. Maksudnya adalah setelah salam, bukan sebelum salam. Kalau doa baru sebelum salam, ya, maka termasuk doa mustajab di akhir sholat, maksudnya adalah sebelum salam. Sebelum salam. Baik, kalau kita lihat hadis ini menyebutkan salah satu zikir setelah sholat. Kalau dalam hadis yang lain riwayat Muslim juga, ya, itu biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Astagfirullah ini tidak panjang, tidak seperti sebagian orang baca secara panjang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tidak seperti itu. Cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi tidak panjang, ya, sebanyak 3 kali. Apa yang minta kepada Allah? Ya Allah, ampunilah terhadap kekurangan yang terjadi dalam sholatku. Maka istighfar itulah yang menyempurnakan, ya. Dari sini kita ketahui keliru mereka yang setelah selesai sholat membacanya misalnya Alhamdulillah, membacanya misalnya Alam nashrah laka sadra, membacanya misalnya Al-Fatihah. Tidak, ya. Dianjurkan menghadap ke makmum, menghadap ke makmum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tetap dalam kondisi tasyahud akhir, baru kemudian dia berpindah seusai Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, gitu ya. Baik. Jadi kalimat setelah selesai sholat adalah astagfirullah, bukan alhamdulillah atau astagfirullah, 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 ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu dia menghadap ke makmum. Hikmahnya, ucapan istighfar adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi ketika dalam sholat, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama beliau sering istighfar, yang kedua ghufranak, ampunilah, ampunanmu ya Allah kami minta. Kenapa? Karena beliau menganggap kekurangan ketika tidak mengingat Allah, maka beliau ucapkan ghufranak, ya. Nah, demikian pula setelah selesai sholat.
Ya. Astagfirullah. Ya. Syai'in qadir. Ada berapa lafaz tambahannya? Ada yang la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun juga bisa. Setelah itu membaca ini atau langsung Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana tabarakta ya dzal jalali wal ikram, langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Itu bisa dilihat lafaznya di Hisnul Muslim. Kita bisa masing-masing menginstal dari HP kita Hisnul Muslim atau mendingan buku karena lebih fokus daripada HP. Di HP ya kadang-kadang lagi baca zikir, tiba-tiba ada WhatsApp, tiba-tiba ada yang nelpon, ya tiba-tiba ada iklan, akhirnya kita nggak selesai baca zikirnya. Bagusnya kita pakai buku, ya banyak setelah sholat di situ disebutkan, ya. Baik, itu ini diantara salah satu lafaz zikir. Ya, Hisnul Muslim namanya. Kalau Play Store tinggal diketik Hisnul Muslim atau zikir sesuai sunnah, atau kalau mau beli di toko buku juga banyak, subuh dan seusai sholat maghrib. Ya, seusai sholat subuh dan seusai sholat maghrib dibaca 10 kali dulu. Ini sih sunnah, ya. Boleh dikerjakan lebih utama, boleh juga tidak. Prakteknya seperti apa? Prakteknya adalah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Dan kakinya tetap dalam keadaan tasyahud akhir, ya. Baru dia selesai 10 kali baru dia menghadap ke makmum bagi bagi mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Baru setelah selesai dia menghadap ke makmum, ya. Tapi kalau makmum dia terus dalam keadaan duduk tasyahud akhir sampai selesai la ilaha illallah wahdahu, ya. Gitu. Nah, baru kemudian kalau sudah 10 kali ketika subuh dan maghrib, ya, dia tambahkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sebagai zikir pagi, ya, zikir pagi. Yang kalau sanggup membaca sebanyak 100 kali, maka dia akan datang, ya. Pada hari kiamat nggak ada yang ngungguli kecuali orang yang datang membawa melebihi membaca kalimat ini sebelumnya. Ya. Yang utamanya seperti itu. Sehingga kalau kita nggak punya banyak uang untuk kita sedekahkan, jalannya adalah dengan berzikir, banyak berzikir. Ya. Pernah suatu ketika kaum muhajirin, ya, sholat seperti kami sholat, berpuasa seperti kami berpuasa, wa yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bersedekah tapi kami tidak dapat bersedekah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah, ya, setiap tasbih itu yang banyak berzikir. Baik, kalimat ini juga kalimat yang terbaik yang diucapkan pada hari Arafah.
pada hari Arafah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik ucapan yang diucapkan aku dan para nabi sebelumku adalah ya la miliknya kerajaan, miliknya semua pujian, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi ketika Engkau akan memberikan kepada seseorang. Maksudnya apa? Kalau Allah sudah tetapkan dia memperoleh harta, dia memperoleh kedudukan, dia memperoleh kenikmatan, maka sekalipun manusia seluruhnya berusaha wa malam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah bermanfaat orang yang punya kekayaan ya baginya pada hari kiamat. Ya, meskipun dia punya uang yang banyak, ya pada hari kiamat yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang bersih. Yani dengan iman dan amal soleh itulah yang bermanfaat bagi seseorang. Ya, iman dan amal soleh. Ya. Jadi kalau ingin selamat ya punya iman dan dia beramal soleh, itulah yang selamat. Nah, inilah kandungan hadis ini. Ya. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan beberapa zikir lainnya, ya, tidak banyak menyebutkan. Kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, bahwa setelah mengucapkan zikir ini, ya, setelah la ilaha illallah ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali, sehingga totalnya 99 kali, dan disempurnakan menjadi 100 dengan ucapan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dianjurkan menggunakan apa? Biji tasbih atau jari tangan? Jari tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, ya. Nah, bagaimana prakteknya? Banyak praktek. Di jari kita itu ada 3 ruas, ya. Bisa menggunakan ruas-ruas itu sehingga satu telapak tangan ada 15 ruasnya, yakni di sendi-sendinya mifsal, namanya bahasa Arab mifsal. Ya, ini setiap lekukan itu kan ada 3 di telapak tangan kita, ya kan? Nah, boleh juga di tengahnya, di dagingnya, ya. Itu ada 3 juga. Boleh di situ. Boleh juga di per garis-garisnya itu, sendi atau mifsal bahasa Arabnya, dengan tangan kanannya. Yamin tangan kanan. Meskipun ada ulama yang membolehkan dengan tangan kiri, tapi dari segi afdholiyah ya adalah tangan kanan. Di samping tangan kanan itu kan ya, kanan itu buat yang baik-baik, kiri buat yang kotor-kotor, ya. Nah, itu prakteknya. Jadi bisa diruas garis-garis itu ada 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 totalnya. Selanjutnya membaca ayatul kursi. Ayatul kursi. Ya. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus membaca pakai bismillah atau langsung? Nah, untuk lafaz-lafaz yang diawali dengan lafzul jalalah, maka awalilah dengan basmalah. Jadi begini, pas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena surah ayatul kursi ini didahului dengan lafzul jalalah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka tambahkan bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'i wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, itu. Maka ketika selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita baca ayatul kursi. Awalidul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal rahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian membaca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas. Beberapa kitab hadis yang menyebutkan 3 kali. Rata-rata hanya menyebutkan sekali-sekali saja, baik salat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Wallahu a'lam. Dan diterangkan oleh Syekh bin Baz dalam Tuhfatul Akhyar kalau nggak salah, kitab dzikir beliau. Tetapi saya tidak mendapatkan menyebutkan 3 kali di beberapa kitab hadis induk. Ya. Nah, kemudian setelah selesai dzikir inilah, nah, ulama ada yang membawa doa tadi sebelum salam, dan ada juga yang membolehkan setelah zikir ini bisa dia manfaatkan dengan berdoa, ya. Ya. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Fahadha dzikru warada fi", meskipun dibacanya juga bisa sebelum salam. Selesai membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Nah ini. Ya. An-Nas selesai, kita ingin berdoa, maka kita puja-puji Allah, misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru kita angkat tangan, nggak ada masalah. Ya. Atau membacanya juga sebelum salam juga nggak ada masalah. Kalau sebelum salam dalam salat nggak angkat tangan tentunya. Hanya saja sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz boleh. Mau lebih utama lagi sebelum salam. Selesai membaca doa perlindungan dari 4 hal. Ya. Baik, jelas ini ya, Ibu ya. Baik, kalau sudah jelas, gimana, mau nambahin hadis lagi atau kita tanya jawab saja? Duduk tawarruk atau apa? Oh, salat tawawu. Tatawu kali, tatawu. Tawawu. Salat, saya baru dengar tawawu. Yang ada tatawu kali, tatawu. Salat sunnah kalau tatawu. Kemudian duha tatawu. Kemudian salat malam, kemudian salat taubat, ya itu tatawu. Ya, mungkin tatawu kali. Kalau tawawu enggak ada. Rawatibah, ghairu rawatib. Jadi salat rawatib itu kan ada yang rawatib itu yang rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Rutin rawatib. Kalau yang bukan rawatib itu diantaranya sebelum asar, sebelum maghrib. Kalau yang rawatibnya kan setelah maghrib, kemudian sebelum dan setelah salat duhur. Kalau sebelum asar ini namanya adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah liman syaa. Riwayat Bukhari. Antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat bagi siapa yang mau. Sedangkan sebelum maghrib juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib liman syaa." Gitu. Jelas ya, Ibu ya? Ada lagi mungkin? Ya. Pada saat sholat apa? Ya, sholat witir. Baik. Maka kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat Jumat, pada sholat witir, ya, pada sholat hari raya